Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, suatu ketika saya mendapat pertanyaan dari seorang teman, "Ustadz, apa perbedaan antara ujian, azab, dan istidraj?" Sebuah pertanyaan yang mudah tetapi susah untuk menjawabnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tausiah edisi Senin 18 Januari 2021, kami akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan antara ujian, azab, dan satunya istidraj. Pemirsa yang berbahagia, yang dimaksud ujian adalah musibah yang menimpa seseorang walaupun mereka rajin beribadah, laksanakan sholat, puasa, zakat, dan amal ibadah yang lain. Tujuannya adalah untuk menguji keistiqomahan dalam beribadah. Dengan demikian, ketika seseorang sudah rajin beribadah, misalnya sholat, puasa, sedekah, zakat sudah dilakukan, tapi apakah dengan ibadah yang dilakukan tersebut sudah benar-benar istiqomah atau belum? Lah, kalau belum, Allah akan mengujinya sejauh mana keistiqomahan di dalam beribadah. Misalnya orang yang sudah sholat, apakah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja? Yang penting sholat. Bagaimana keistiqomahan dalam melaksanakan sholat? Apakah sudah terbiasa di awal waktu, berjamaah, dilaksanakan di masjid, atau belum? Karena kalau sudah menganggap istiqomah dalam beribadah adalah kita berusaha untuk beramal sedikit tapi ajib istiqomah, sehingga manakala orang yang lulus dalam ujian, insya Allah di dalam beribadah ia istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita disuruh infak tidak harus banyak. Infak boleh sedikit, yang penting ajib istiqomah. Karena orang yang infak adalah pada hakikatnya uang yang kita infakkan adalah harta kita yang sesungguhnya. Maka dari itu, agar kita istiqomah dan berinfak, tiada hari tanpa berinfak. Orang yang infak dengan harta akan diganti dengan kekayaan. Orang yang infak dengan ilmu akan diganti dengan kepandaian. Orang yang infak sedekah dengan jasmani, Allah akan mengganti dengan kesehatan. Dan orang yang sedekah dengan senyum, Allah akan mengganti dengan awet muda. Dengan demikian, ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka tujuannya hanya untuk mengetahui keistiqomahan di dalam beribadah. Pemirsa yang berbahagia, adapun yang kedua adalah azab. Azab adalah merupakan musibah yang menimpa seseorang karena melalaikan, melupakan di dalam beribadah. Orang yang mengaku seorang muslim punya kewajiban tidak mau melaksanakan. Kita tahu bahwa kewajiban seorang muslim adalah ingin memasuki agama Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, menyeluruh, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka dari itu, ketika seseorang tidak mau memasuki agama Islam secara keseluruhan, maunya hanya yang ini anak saya yang dikerjakan, kemudian yang berat-berat ditinggalkan, maka Allah akan memberikan azabnya. Azab itu bisa berupa karena sakit atau kecelakaan atau sebagainya. Yang jelas azab ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang malas di dalam beribadah. Pemirsa yang berbahagia, adapun yang ketiga adalah istidraj. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesehatan, bagas waras, rezeki lancar, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, semuanya serba enjoy. Tetapi tujuan Allah memberikan istidraj ini adalah Allah akan memberikan balasan besok di hari pembalasan. Untuk itu, kalau seseorang merasa Allah membiarkan kesehatan oke, rezeki lancar, tidak sakit, tidak puasa, tidak zakat, tidak puasa, itu adalah orang yang mengalami istidraj, yang besok di hari pembalasan Allah akan memberikan azabnya kepada orang yang istidraj ini. Untuk itu, kita bisa membedakan mana itu ujian, mana itu azab, dan mana itu istidraj. Dengan demikian, manakala kita bisa membedakan ketiga hal tersebut di atas, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian intisari tausiah pada sore ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.